Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Keluarga Exmood. Semoga teman-teman senantiasa dalam kondisi sehat. Semoga teman-teman senantiasa dalam penuh keberkahan dan dimudahkan dalam segala urusannya. Hari ini tanggal 29 Oktober ya teman-teman. Akhir bulan sudah memasuki bulan November sebentar lagi. Jadi ini saya coba mereview kondisi lahan kebun tempatnya Om Sugriwo ya teman-teman. Masih ingat di video sebelumnya, di lokasi lahannya Om Sugriwo ini lahan yang tidak ada naungannya teman-teman ya. Nih bener-bener tidak ada naungannya. Panas sekali kalau daerah sini ya teman-teman, karena di sini MDPL-nya kurang lebih sekitar 60, 67, 60, kisaran 60 sampai 70 kemarin kami cek lewat altimeter. Jadi sebelumnya kemarin mau ditanam tanpa naungan, cuma karena mengingat di sini lahannya sangat terik sekali ya, panas sekali teman-teman. Akhirnya kemarin diputuskan memakai tanaman naungan karena ada dua pilihan kemarin, ada singkong, ada jagung, ada kacang hijau juga, ada tanaman yang lain juga. Cuma keputusan akhirnya kemarin diambil langkah untuk memakai tumpang sari dengan tanaman pelindung porang, yaitu jagung ya. Jagungnya sudah ditanam juga tanggal 18, jadi 1 hari setelah penanaman porang kemudian dilakukan penanaman jagungnya. Nah, pertimbangannya karena apa? Jagung di usia 2 minggu kondisinya sudah seperti ini teman-teman ya. Ini hampir 2 minggu lah, sudah 11 hari. Sudah 11 hari itu kondisinya seperti ini. Nah, ini tingginya sekitar segini ya teman-teman, hampir ya 6 cm 7 cm. Ada yang sudah segini, ini sudah hampir 10 cm. Jadi kondisi jagungnya sudah seperti ini ya teman-teman. Di jarak tanamnya jagung kurang lebih sekitar 35 hampir 40, di 35 ya, 35 cm teman-teman, 35 sampai 40 cm jagungnya. Di kondisinya seperti ini ya, jagungnya seperti ini teman-teman, sudah pada tumbuh jagungnya. Ini sudah memasuki sebentar lagi masa pemupukan jagungnya. Awas, hati-hati jagung. Kenapa kemarin Om Sugriwo pilih ini ya teman-teman, tumpang sarinya? Karena pertimbangannya satu, jagung memang lebih cocok di daerah seperti ini, kondisi tegalan ya, bukan persawahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, secara biaya pembelian benih juga tidak terlalu mahal. Proses penanamannya juga gampang, tinggal digejek-gejek gitu aja seperti ini teman-teman ya. Tinggal digejek, jadi seperti ini tinggal digejek jarak 40 cm, 35 cm, 40 cm, tinggal digejek-gejek gitu aja teman-teman. Mudah sekali. Jadi kemarin ditanemin habis kurang lebih 3 pes bahasanya kalau orang kampung di sini itu, 3 kilo kurang lebih. Ini kemarin ditanami bibit jagung 2 tongkol ya, bibit jagung 2 tongkol. Jadi seperti ini kondisinya. Ini pertimbangannya kenapa ini loh, seperti ini teman-teman. Oh, bisa dilihat bayangan di sini. Ini kalau pas nggak ada hujan ini, oh matahari, panasnya minta ampun. Panasnya luar biasa ini, panas. Jadi karena porang yang ditanam di sini bukan dari porang yang ukuran besar, bukan dari umbi, tapi ukuran katak mini ya, saya sebut katak mini karena rata-rata kemarin ada yang 400, ada yang 500, ada yang 600, ada yang 700, mungkin ada juga yang 800. Makanya ini kemarin pertimbangannya supaya untuk aman dikasih peneduh jagung, karena katak mini ketika tumbuh awal ya, ditunas awalnya, direbung awalnya itu agak rawan terbakar sengatan paparan sinar matahari ya teman-teman. Jadi ketika baru tumbuh tunasnya kemudian
mekar daunnya sedikit gitu, membuka. Itu kalau dihajar sama sinar matahari, paparan sinar matahari, bisa langsung terbakar ujung-ujungnya. Kalau bisa tertolong adanya hujan, ya insya Allah aman, mendung-mendung gitu. Tapi kalau tidak tertolong jangka waktu yang agak lumayan lama, ya bisa wassalam nanti orang kita. Nah, ini kemarin jagung 2 tongkol, habis 2 ini bertongkol 2 kemarin yang ditanam. Jadi ya teman-teman, kemarin diputuskan untuk menggunakan penaung atau peneduh jagung. Terus nanti kalau ditanya apakah nutrisinya tidak akan terbagi antara jagung dengan porangnya, pastinya terbagi teman-teman. Terus bicara hasilnya, kita bicara hasil juga. Kira-kira nanti pertumbuhan porangnya apakah terganggu? Ya pasti terganggu, karena nutrisi yang harusnya dimakan dia sendiri akhirnya terbagi dimakan berbarengan dengan jagung. Ya ibaratnya ini kalau dianalogikan ya makanan 1 piring dimakan 1 orang sama dimakan 4-5 orang. Otomatis kan tingkat kekenyangannya dalam mengkonsumsi makanan atau kalau di tanaman ini nutrisinya jadi terbagi, sehingga pertumbuhan porangnya juga tidak semaksimal kalau dia tumbuh tanpa adanya tumpang sari tanaman yang lain. Itu dari sisi kekurangannya. Nah, sedangkan kelebihannya di sini harapannya nanti tanaman porang itu akan bisa selamat dari paparan sinar matahari yang sangat panas terik seperti hari ini ya teman-teman, kayak gini. Karena kita juga nggak bisa memprediksi apakah musim hujan itu akan turun terus setiap hari, ataukah dia turunnya 3 hari sekali, 2 hari sekali, atau kadang mungkin seminggu sekali, atau seminggu 3 kali, 2 kali. Nah itu kan kita nggak bisa memprediksi. Jadi kemarin diputuskan untuk mengambil langkah amannya, dikasih naungan jagung. Karena jagung ini kemarin pertimbangannya pertumbuhannya juga cepat. Ini usia 12 harian aja ini jagungnya sudah setinggi ini. Nanti kalau usia 3 minggu, 21 hari atau mungkin 1 bulan, dia sudah lebih tinggi lagi. Nah, di saat jagung sudah lumayan tinggi, mungkin ketinggian sekitar 30 cm atau 40 cm, daunnya ini sudah mulai bisa melindungi tanaman porang yang mulai muncul rebungnya, ya tunasnya. Jadi tunasnya nanti sudah mulai muncul, karena porang yang ditanam di musim penghujan seperti ini biasa 3 minggu maksimal 1 bulan, kadang 15 hari gitu sudah ada yang mulai bermunculan tunasnya, karena dia airnya sering tercukupi ya, atau istilahnya hujannya sudah sering turun. Jadi kondisinya seperti ini. Nanti terkait dengan untung ruginya ya, kekurangan dan kelebihannya. Kekurangan dan kelebihannya ya plus minus akan saling subsidi silang. Jadi ibaratnya kelemahannya, kekurangannya itu nutrisinya akan terbagi. Di sisi lain kelemahan tersebut akan ditutupi oleh kelebihan atau keunggulannya, yaitu keselamatan hidup porang yang ukuran kecil ini bisa selamat hidupnya dari sengatan sinar matahari karena dapat naungan dari tanaman jagungnya. Sehingga nanti di sini akan menjadi PR atau ya pertimbangan tersendiri nanti bagaimana caranya untuk mensiasati supaya kelemahan di satu sisi bisa dicarikan solusinya, kemudian kelemahan di sisi yang lain bisa dapat solusi yang baik juga. Satu contoh misalnya, karena ini tanamannya di tumpang sari, nutrisinya yang terbagi, jadi nanti strateginya akan diberikan pemupukan yang lebih maksimal. Artinya seandainya misalnya jagungnya ini kebutuhan pupuknya 1 piring gitu ya teman-teman, 1 piring, nanti mungkin akan kita kasih 1,5 piring kah atau 2 piring kah, dengan pertimbangan supaya kecukupan nutrisinya jagung bagus. Di sisi lain nutrisinya bisa dimanfaatkan juga oleh porang, dan porang sendiri pun tidak harus berebut terlalu
ekstra dengan jagungnya, karena porang sendiri juga akan mendapatkan serapan nutrisi asupan dari pupuk yang kita terapkan sendiri nanti juga di porangnya. Jadi seperti itu ya teman-teman, kelebihannya dan kekurangannya seperti itu. Nah, nanti mungkin sebagian teman kalau tanam di tanpa naungan atau di lahan yang tidak ada naungannya aman gitu misalnya. Ya mungkin sebagian teman yang lahannya atau daerahnya lebih cenderung adem, mungkin pas curah hujannya bagus, stabil, kemudian sering mendung-mendung terus gitu ya teman-teman, itu sih nggak ada masalah tanpa naungan, karena setiap orang punya pengalaman masing-masing, setiap orang punya perjalanan masing-masing. Ada yang mengalami proses tanam tanpa naungan berhasil karena curah hujannya bagus, cuacanya bagus, ketersediaan airnya bagus. Ada yang tanam tanpa naungan gagal karena sebagian tanamnya mungkin salah musim, kemudian bisa jadi karena curah hujannya yang tidak bagus, bisa jadi karena kadang hujan kadang tahu-tahu tidak hujan. Nah, problemnya macam-macam ya teman-teman. Jadi itu yang membuat masing-masing petani, setiap pekebun ya atau petani rata-rata mempunyai pengalaman masing-masing. Jadi tidak bisa dipukul rata. Terus kemudian setiap daerah juga mempunyai karakter masing-masing teman-teman. Ada yang di daerah A misalnya atau daerah tertentu itu dengan kondisi penanaman tanpa naungan bisa berhasil bagus. Bisa jadi di daerah lain yang tanpa naungan mungkin tidak berhasil, mungkin kurang bagus lah, artinya berhasil tapi mungkin kurang bagus karena setiap daerah itu mempunyai sewu ya, atau maafnya ngomong itu karakter masing-masing. Jadi ada yang mungkin berpengaruh terhadap kondisi geografisnya mungkin tiap daerah lain-lain, sehingga di situ setiap aspek itu mempunyai pengaruh sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa disamakan di daerah A, di kabupaten A, kemudian akan sama persis diterapkan di kabupaten B atau kabupaten C atau di desa C daerah sana itu tidak bisa, karena semisal aja kayak di daerah sini sama-sama kabupaten Blora, kadang di daerah kecamatan sini hari ini hujan, yang di kecamatan sebelah sana nggak hujan. Nanti besok yang di sebelah sana kecamatan sana hujan, di kecamatan sini nggak hujan-hujan. Kemudian di kecamatan yang Blora Kota sana itu biasanya telat hujannya. Di sini sudah mulai tanam padi, yang di Blora Kota sana belum. Nah, itu satu kabupaten teman-teman. Belum kalau beda kabupaten, lintas kota, lintas daerah, apalagi lintas provinsi, ini banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Jadi jangan, ya maaf ngomong, misalnya pengalaman yang kami lakukan di sini khususnya di Kabupaten Blora, kemudian teman-teman mengambil keputusan wah tanam seperti ini, atau mencontoh teman kita yang seperti di Blora, atau mungkin mencontoh teman yang di kabupaten lain bagus. Nah, kita kan nggak tahu teman-teman, karena pengalaman kita ini masing-masing. Jadi ya ini pengalaman kami, ini cara kami mensiasati kondisi penanaman di lapangan. Jadi artinya teman-teman harus lebih bijaksana ya, lebih bijaksana dalam menentukan setiap langkah, karena jangan sampai nanti, ya maafnya ngomong, misalnya mengacu si A atau mengacu si B atau mengacu mas sana mas sini atau bapak sana bapak sini, kok jadi nggak berhasil, atau yang sana kok berhasil yang sini nggak berhasil, atau yang sini sukses nyatanya yang sana nggak sukses. Jadi tadi ya, faktornya banyak teman-teman, faktor pertimbangannya banyak. Jadi teman-teman harus lebih bijaksana dalam menyikapi segala sesuatu. Jangan nanti, ya maafnya ngomong, nanti kami di sini tanam dengan sistem kayak gini berhasil, teman-teman di tempat lain nggak berhasil. Nanti jangan langsung menjudge pihak-pihak lain yang dijadikan contoh kok nggak bagus misalnya begitu, atau bahkan mungkin bisa jadi di sini kami tidak bagus, di tempat teman-teman sekalian bagus, ya alhamdulillah. Jadi begitu ya teman-teman. Kalau menurut kami untuk daerah yang panas
akan lebih aman. Kita bicara aman ya teman-teman, karena nomor satu harus bicara aman dulu. Bicara aman, kita harus memilih langkah yang lebih bagus, yang lebih safe istilahnya ya. Lebih baik kita istilahnya kalau peribahasa itu kan lebih baik menjaga daripada mengobati, kan begitu. Ya, artinya sedia payung sebelum hujan ya teman-teman. Di sini keselamatan hidup diutamakan. Kemudian terkait dengan hasil itu nanti ya itu bagus. Namanya usaha itu ya perlu pertimbangan hasil. Kalau nggak hasil ya ngapain kita capek-capek kan gitu. Cuma ada beberapa pertimbangan yang menjadi parameter kita bersama, bagaimana untuk memprioritaskan ya skala prioritas antara kelangsungan hidup dengan hasil. Semisal kelangsungan hidupnya berbahaya, ya ujung-ujungnya malah zong, nggak ada hasil sama sekali. Tapi kalau keselamatan hidupnya bisa dijaga, bisa diselamatkan, resikonya nanti hasilnya kurang, menurun, yang seharusnya harapannya 100% ternyata cuma 75% atau 80% atau bahkan mungkin cuma 50%, itu akan lebih baik dibanding sama sekali tidak menghasilkan atau zong karena pohon yang kita tanam mati semua, atau mungkin mati sebagian atau bagaimana lah istilahnya, namanya kendala di lapangan. Tiap-tiap daerah atau tiap-tiap pengalaman teman lain-lain. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini pengalaman yang coba kami bagikan. Masalah terkait dengan tumpang sari, bebas teman-teman lebih senang pakai apa. Di tempat kami tumpang sarinya soalnya banyak pilihan. Ada yang di tempat kami tanam di bawah durian, ada yang kami tanam di bawah pohon pepaya, ada yang di kebun satunya itu kami tanam di bawah pohon kelengkeng. Terus kemudian ini pengalaman teman kita Om Sugriwo, ini ditanam tanpa naungan, ditanam dengan naungan polowijo atau jagung ya teman-teman. Terus kemudian kebun saya yang satunya itu nggak saya kasih naungan. Jadi pilihan banyak sekali teman-teman ya. Pilihan banyak sekali. Monggo nanti ditimbang-timbang, dicari yang terbaik menyesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing lokasi teman-teman. Kalau saya secara pribadi menyarankan lebih baik kita mengutamakan keselamatan hidup daripada hasil. Hasil penting, tapi kalau hidupnya tidak bisa terselamatkan ya sama sekali tidak ada hasil, malah zong, kosong sama sekali. Tapi kalau kita bisa menyelamatkan hidupnya tanaman yang kita rawat, minimal dia bisa hidup, minimal dia bisa bertahan. Kemudian hasilnya nanti akan seperti apa, kita serahkan yang Maha Kuasa, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, teman-teman. Jadi kita manusia wajibnya berikhtiar semaksimal mungkin. Alhasil wallahu a'lam bishawab. Yang penting kita memaksimalkan diri dalam berikhtiar, karena itu wajibnya kita sebagai umat muslim ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi usia sudah 12 hari ya, teman-teman, jagungnya. Alhamdulillah jagung sudah kondisinya bagus. Tinggal nanti kita menunggu 10 hari lagi atau 1 minggu lagi jagungnya akan dilakukan proses pemupukan awal untuk jagung. Pupuknya nanti untuk jagung biasa menggunakan NPK ya teman-teman, NPK atau kalau bahasanya masyarakat desa itu ya urea TS gitu atau ZA gitu. Nanti di sini dikasih NPK menggunakan bisa urea, bisa ZA juga, dengan dosisnya tentunya akan dipertimbangkan untuk keselamatan jagungnya dan keselamatan porangnya. Nah, ini kita coba mau melihat porangnya setelah 12 hari ini kondisinya seperti apa ya teman-teman. Coba kita lihat di sela-sela jagung ini porang kondisinya seperti apa. Nah, ini yang ada daun jatinya ini lebih mudah untuk ngecek posisi. Nah, ini tanahnya lembab, terjaga karena ada dedaunan untuk menahan panas. Nanti ke depan juga bisa jadi kompos. Kemudian ada abu sekam padinya juga teman-teman. Nah, ini penyakit lama teman-teman.
Penyakit lama mencari porang kalau yang sudah berkamuflase. Nah, susah. Nggak kelihatan. Udah, biarin aja. Nanti kalau tumbuh kelihatan sendiri. Kita ngetes yang lain. Kita lihat ada apa enggak juga. Mana. Sini. Nah, ini porangnya. Oh, ini. Nah, ini teman-teman ya. Nah, porangnya sudah seperti ini teman-teman, sudah keluar akarnya, sudah keluar tunasnya. Nah, ini seukuran ini ya. Nanti harapannya ketika porang ini sudah tumbuh, sudah keluar daunnya, nanti jagungnya ini sudah bisa menaungi porangnya. Nah, nanti planningnya ke depan lagi. Kemarin Om Sugriwo bercerita, karena di sini ada jagung, ini jagung, sini kan porang, ini kan porang. Ya. Nah, nanti kalau ini sudah mau panen, kemarin sih rencananya sebelah sini mau ditanami jagung lagi, kemudian sini lagi. Jadi ketika ini ditebang, yang sini sudah tumbuh. Jadi sebelum jagung yang pertama ini ditebang itu sudah ada tumbuhan jagung baru lagi untuk melanjutkan tugasnya dalam menaungi porang yang ditanam. Oke ya teman-teman, sementara sampai di sini dulu video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam petani porang. Jadi sampai di sini dulu. Semoga video yang kami bagikan ini bisa memberikan manfaat, memberikan wawasan, dan memberikan sedikit bagi-bagi pengalaman dari kami ya teman-teman. Sehingga nanti teman-teman semuanya bisa lebih bijaksana dalam menyikapi setiap ilmu-ilmu yang dibagikan, khususnya kami-kami yang berbagi lewat video-video ataupun teman-teman yang lain yang berbagi lewat video. Jadi supaya nanti kita lebih bijaksana dalam menentukan langkah, karena apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, ya kita sendiri yang akan menanggung hasilnya maupun resikonya. Jadi nggak mungkin nanti terus teman-teman karena menyontoh kami misalnya, contoh teman-teman kemudian gagal, teman akan minta ganti rugi ke saya atau ke kami. Itu kan yang nggak mungkin, karena atau mungkin dengan mencontoh yang teman yang lain juga mau minta ganti rugi kan nggak mungkin. Jadi pastikan bijaksana dalam memilih langkah. Oke teman-teman, kami hanya bisa membantu doa, kami hanya bisa sedikit berbagi ilmu dan pengalaman. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semuanya, dan semoga tanaman porang teman-teman semuanya bisa subur sesuai yang diharapkan dan bisa menghasilkan seperti yang diimpi-impikan. Oke ya teman-teman, jangan lupa selalu berdoa dan terus semangat. Salam sukses dan sehat selalu dari kami, keluarga Exmood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.